Halo, ketemu lagi sama Rojali dalam podcast monolog Ocehan Rojali yang seringkali bicara tentang hal-hal yang suram. Kapan sih Rojali ini ngomong tentang sesuatu yang menyenangkan gitu? Ya untuk sementara mungkin itu bagian dari motivator-motivator itulah. Rojali bukan motivator. Rojali hanyalah orang biasa dengan pikiran yang dangkal dan juga dalam sebuah proses kehidupan keseharian dalam faktanya sebagai orang biasa. Bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Bukan. Sebenarnya teman-teman, Rojali itu pengen rekaman kemarin ya. Tapi kembali lagi karena menghadapi hal-hal biasa yang menjadi kebiasaan yaitu adalah ngantor, pulang sudah terlalu malam, maka terus terang Rojali merasa kecapean banget sehingga memilih untuk tidur ya. Sampai lupa mandi apa ya? Mandi apa enggak ya? Gue kemarin ya lupa. Apa yang pengen gue sampaikan adalah sebenarnya adalah sebuah apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya. Bagus sih. Bahwa kita tengah menghadapi Omikron itu. Entah varian keberapa daripada si COVID kurang ajar itu. Di mana mungkin karyawan seharusnya kembali lagi WFH. Satu hal yang pasti teman-teman, gue setuju sama WFH. Tapi pada kesempatan ini pula, kalau misalnya orang Disnaker, orang Kemenaker, bahkan Menteri Tenaga Kerja sendiri juga menyadari bahwa himbauan Pak Presiden dan harapan dari masyarakat, rakyat kecil seperti Rojali yang membayar para pengelola pemerintahan dengan upah melalui pajak yang sudah dipotong dari apa yang kita lakukan dan aktivitas sehari-hari. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, karena gue setuju adanya WFH yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada sedikit masukan. Mungkin gak sedikit sih, penting ya. Karena ini seringkali Rojali rasain. Adalah Kemenaker dan dinas-dinas yang dalam lingkungan cakupan pekerjaannya. Yang namanya Badan Pengawas Ketenagakerjaan. Ini menjadi penting, kenapa? Karena harapan rakyat bagaimana Kemenaker melalui dinas-dinas ketenagakerjaan di wilayah setempat itu juga nggak hanya diam, tetapi juga ikut memikirkan bagaimana apabila WFH tersebut dilaksanakan tetapi belum ada persetujuan tentang pengupahan antara perusahaan dan karyawan. Kalau bisa sih, gak usah nunggu diaduin gitu. Zaman THR dulu kan ada posko-posko gitu, itu bagus. Tapi kelanjutannya gimana gue gak tahu. Mungkin masih banyak perusahaan yang belum bisa membayar sisa THR mungkin. Apalagi ini WFH dan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Bagaimana ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan tahu mana perusahaan yang tidak melakukan kesepakatan, mana perusahaan yang sudah melakukan kesepakatan. Rojali bicara seperti ini, kenapa? Karena aturannya sudah jelas. Aturannya mantap. Bagus, tinggal pelaksanaannya. Sudahkah Kementerian Ketenagakerjaan, baik melalui Menteri Tenaga Kerjanya, ataupun melalui pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang dibiayai oleh uang rakyat, itu juga tahu dan menemukan jalan keluar bagaimana melakukan tindak pengawasan itu sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing. Ini menjadi penting supaya apa?
Karena satu, efek pandemi itu nggak bagus buat karyawan. Kenapa? Karena langsung berpengaruh terhadap upah. Yang WFH tentu dipotong. Mungkin ada lagi yang pakai metode unpaid leave atau diliburkan tanpa digaji. Atau dihitung atas masuk kerjanya saja. Sementara ketika sumber penghasilan menurun, tapi harga-harga kebutuhan, tagihan, cicilan tidak ada yang menurun. Lalu fungsi pokok dari Ketenagakerjaan apa kalau bukan satu, melindungi tenaga kerjanya. Kedua, juga melindungi perusahaan-perusahaan tempat karyawan itu bekerja. Menarik sih, ketika banyak didorong agar terjadi pembicaraan antara perusahaan dan karyawan untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan. Dan itu sangat Pancasila sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal itu tidak dijalankan baik oleh karyawan maupun oleh perusahaan. Kasarnya gini, kalau perusahaan tersebut tidak bisa membayar penuh karyawannya, apakah ketika dia tidak ke kantor, karyawan ini masih bisa menerima atau mencari sumber lain untuk mencukupi kebutuhannya? Nggak mudah ya. Tapi Rojali percaya Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan bisa melalui dinas-dinas ketenagakerjaan yang ada di wilayah masing-masing. Para pemimpin daerah, baik bupati, wali kota, gubernur juga paham apakah dinas-dinas yang di bawah kepemimpinannya ini melakukan tugasnya yang mampu diukur secara kualitatif dan kuantitatif dan mempublikasi hasilnya kepada masyarakat yang membayar upah pengelola. Hal-hal yang demikian itu. Oke. Satu, kalau boleh gue simpulin, satu, Rojali setuju kalau misalnya kita harus WFH. Karena Omikron sama seperti COVID, bukan untuk main-main. Yang kedua, ini untuk ketenagakerjaan. Apakah yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui dinasnya, melalui instrumen-instrumen dalam kewenangan dan pengelolaannya, menjamin bahwa kesepakatan persetujuan pengupahan saat WFH oleh perusahaan dan karyawan sudah dilakukan. Lalu bagaimana yang kedua? Kalau belum ada yang belum melakukan. Dan terakhir tentu adalah pertanyaan seorang rakyat kecil biasa. Bagaimana sistem pengawasannya? Sehingga pada saat COVID, apapun variannya, nggak lagi bermain-main. Karena masyarakat lagi dihajar kiri kanan atas bawah. Semoga hal ini didengarkan. Dan untuk teman-teman, mohon masukannya, komentarnya di kolom di bawah ini. Mengenai perjuangan yang dilakukan oleh para pekerja atau karyawan kantoran dalam hal ini. Di tengah COVID, apapun variannya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Semoga dapat memberikan masukan, komentar, like tentunya, dan mohon dengan kerendahan hati boleh untuk mensubscribe channel Ocehan Rojali. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.